Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam prestasi. Perkenalkan, nama saya Direstu Amalia dan saya saat ini adalah salah satu dosen di Prodi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara. Spesialisasi saya adalah bidang teknik elektro dan saya aktif mengajar di beberapa mata kuliah yaitu dasar teknologi informasi, teknik elektronika dan digital, mekatronika, airport automation, dan manajemen pemeliharaan fasilitas teknik bandar udara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIE atau Delivery Interaction and Assessment pada mata kuliah mekatronika. Mata kuliah mekatronika ini merupakan mata kuliah yang diajarkan dan diterima oleh taruna pada semester kedua dan berhubungan langsung dengan bidang kompetensi kelistrikan bandar udara serta menjadi prasyarat untuk mata kuliah airport automation. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat, capaian, dan metode pembelajaran. Mekatronika merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang sistem kendali otomatis dengan menggunakan bahasa pemrograman PLC dan microcontroller. Dengan mengikuti mata kuliah ini, taruna kami harapkan mampu untuk menerapkan bahasa pemrograman PLC dan microcontroller sebagai komponen kontrol pada peralatan bandara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah mekatronika adalah yang pertama, taruna mampu untuk menjelaskan konsep dan teori mekatronika serta mengenal aplikasi mekatronika dalam industri. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip-prinsip sistem kendali dan sensor sebagai kendali mekatronika. Kemudian mampu menjelaskan sistem program kontrol dan pengkodeannya, mampu mengklasifikasikan komponen PLC seperti prosesor, power supply, programming device, memori, dan input-output dari interaction. Dan mampu untuk menerapkan bahasa pemrograman PLC serta mampu mengklasifikasikan komponen-komponen microcontroller meliputi prosesor, power supply, programming device, memori, dan input-output interaction, serta mampu menerapkan dan membangun sistem input-output digital dan analog microcontroller. Taruna juga kami harapkan dapat menerapkan bahasa pemrograman microcontroller. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode DIE. Yang pertama, delivery. Dalam pengajaran saya melakukan penyampaian materi dengan teknik presentasi. Adapun sumber dari presentasi saya dapatkan dari beberapa buku teks, kemudian artikel, serta sumber-sumber dari internet terpercaya terkait proyek sistem kendali otomatis PLC dan microcontroller. Saya juga 2 kali menerbitkan buku yang ber-ISBN. Di dalam kelas saya juga melakukan diskusi serta tanya jawab, dan beberapa kali saya melempar pertanyaan kepada taruna untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang sudah saya berikan. Yang kedua, interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan para taruna di dalam kelas. Yang pertama, untuk di kelas, saya selalu berusaha memanfaatkan teknologi media pembelajaran digital untuk melakukan kegiatan di dalam kelas, khususnya praktikum. Saya menggunakan Tinkercad dan Arduino IDE, serta pembelajaran praktikumnya berbasis project-based learning, di mana taruna diberikan kesempatan untuk melakukan proyek pemrograman secara mandiri, serta menerapkan juga collaborative learning, di mana taruna juga berkesempatan belajar berkelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas serta proyek yang diberikan. Pada pemberian kuis, saya kembali memanfaatkan media pembelajaran digital seperti Kahoot dan Quizizz yang interaktif, sehingga membuat suasana kelas menjadi lebih menarik dan meriah. Selain itu, saya juga selalu memberikan kesempatan untuk para taruna bertanya jawab terkait materi yang telah saya sampaikan. Untuk di luar kelas, interaksi dengan memanfaatkan media WhatsApp dan bersedia kapanpun ditemui untuk berdiskusi sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Saya juga selalu aktif mengupload materi pembelajaran
serta tugas-tugas ke dalam Google Classroom sehingga taruna dapat memonitor materi serta progres nilai masing-masing. Untuk asesmen, saya menilai para taruna. Pada awal pertemuan, saya selalu membuat kontrak pembelajaran dengan para taruna, sehingga para taruna diharapkan dapat mengerti pola penilaian yang digunakan serta pembawatannya. Berikut contoh penilaiannya. Berikut akan saya sampaikan cuplikan video pembelajaran mekatronika selama di kelas bersama taruna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat dikit pun, masih lama ya. Oke, kita ketemu lagi ya di kelas mekatronika ya. Untuk sebentar lagi kita udah mau habis masa pembelajaran mekatronika. Kita udah masuk ke pertemuan ke-16, ya, artinya kita udah mulai mau melakukan pemrograman mikrokontroller. Jadi hari ini kita temanya adalah operasi pemrograman mikrokontroller di Arduino IDE, gitu ya. Nah, SMPMK. Jadi kenapa sih kita harus belajar ini? Karena ada capaian pembelajaran untuk materi kita, yaitu agar mampu menerapkan dan membangun sistem input dan output dari digital dan analog microcontroller. Nah, karena di kelas kita ini kita akan menggunakan Arduino sebagai alat untuk pemrograman, maka selanjutnya saya akan menjelaskan di kelas ini waktu ini tentang gimana sih caranya pemrograman mikro dengan menggunakan Arduino. Ya, jadi Arduino ini kita bisa katakan sebagai sebuah microcontroller juga sebenarnya. Namun dia single board, artinya sudah ada input output digital di situ, sudah ada IC-nya gitu ya. Kemudian sudah ada pendukung-pendukung untuk pengoperasionalan. Jadi kita nggak butuh board yang lain, udah cukup microcontroller single board Arduino aja, gitu ya. Nah, kelebihan lain kenapa sih sekarang Arduino banyak dipakai, gitu ya? Karena Arduino ini sifatnya open source, baik sumber hardware maupun program-programnya kita bisa cari di internet, itu banyak sekali sumbernya untuk belajar, gitu ya. Nah, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya itu punya hardware, dia punya chip di sisi ini namanya prosesor hardware AVR Atmega ya. Dan software-nya itu sebenarnya mirip-mirip dengan bahasa pemrograman tingkat menengah yang biasa kita pernah pelajari di pembelajaran dasar teknologi informasi ya, pemrograman bahasa dengan bahasa C. Alasan lainnya karena softwarenya itu lagi free ya, Arduino IDE tadi. Nah, ini jenis-jenisnya Arduino. Kalau yang akan kita pelajari nanti adalah satu jenis yang paling umum, yaitu adalah Arduino Uno. Arduino Uno ya. Nah, ini dia, kita bisa flashback dulu ya sama papannya Arduino. Kita punya papan Arduino kan di kelas? Siapa? Punya ya? Oke, bisa diambil dulu nggak buat kita pegang? Nah, jadi ini dia Arduino Uno ya. Kecil sih, tapi udah semuanya ada di situ. Ya, bisa dilihat di sini. Ada pin out-nya gitu ya. Kemudian udah ada untuk input output tegangannya ini rendah ya, cuma 5 volt. Kemudian
kemudian ada groundnya juga di sini. Dan pin ini sudah terdiri atas pin analog maupun pin digital. Pin digitalnya ada berapa? Ada yang tahu berapa jumlah pin dari Arduino Uno? Ada? Jadi pin Arduino itu ada 14, dari 0 sampai 13, jadi hitungnya 14 ya. Nah, pin ini sendiri bisa menjadi input sekaligus output untuk digital maupun analog. Kecuali ada beberapa pin. Ya, pin yang mana sih yang bisa hanya untuk digital? Pin-pin yang tidak ada tulisan PWM-nya. Jadi pin mana yang tidak ada tulisan PWM di sini? 2, terus 1, 2, terus 4, 7, 8 gitu ya. Dan mana lagi? 12. Ya, jadi pin-pin itu selain dari pin itu bisa dipakai untuk input output digital maupun analog. Yang membedakannya apa sebenarnya? Kalau ada tulisan PWM aja, ini kayak misalnya pin 3, 5, 6, 3, ya 5. Ini ada kan PWM-nya 6, 9, 10, 11. Nah, itu semua bisa dipakai ya. Pin analog ini juga bisa dipakai jadi digital input dan output. Ini ada pin analog ya, bisa sih sebenarnya dipakai untuk input dan output. Nah, ini ada keterangan di sini, kalian bisa baca output. Kita mulai dari input ya. Output digital datanya bedanya di mana? Output digital itu datanya cuma 1 atau 0, hidup atau mati, aktif non aktif, high atau low. Nah, biasanya outputnya ini nanti relay atau kontaktor ya. Kalau output digital datanya ini bisa dipakai output analog. Kalau output analog ini biasanya untuk yang kontrol kecepatan motor atau gelap terangnya lampu, bisa untuk besar kecil suara, buzzer sama motor servo. Karena apa? Datanya itu berupa angka. Ya, beda sama kalau digital. Digital tadi apa? 1, 0, ini output hidup mati, aktif non aktif, high low seperti itu. Beda sama yang analog ya. Kalau input analog sendiri berupa angka ini ya biasanya untuk sensor-sensor yang butuh inputan angka. Misalnya nih, kita mau implementasi untuk membuat suatu alat yang memanfaatkan sensor suhu atau sensor load cell atau voltmeter, artinya kita ngasih inputan analog ya, inputan analog itu. Nanti untuk apa? Karena untuk kontrol kecepatan motor, mungkin kontrol lampu, besar kecil suara dan sebagainya. Nah, input analognya bisa di pin ini yang ada tulisan apa tadi? Yang bisa dipakai digital dan ya, betul, yang ada PWM-nya. Nah, ini kalau tadi kita bicara ini hardware-nya ya yang akan kita pakai, hardware-nya Arduino Uno ini. Nah, Arduino Uno ini kemudian kan butuh software ya, untuk menjalankan perintah dari sistem kendali tadi. Kita butuh sebuah pemrosesnya untuk menuliskan program apa itu, memberi perintah terhadap sensor-sensor yang tadi. Ya, nah kita butuh sebuah software yang kita sebut sebagai Arduino IDE. Ini yang tadi saya bilang open source. Kalian bisa akses melalui internet di websitenya Arduino ini. Kalian bisa buka nantinya. Kemudian ada yang udah tahu nggak sih sebenarnya Arduino IDE yang biasa kita pakai itu sebenarnya apa sih kepanjangan dari IDE? Ada nggak yang tahu? IDE itu sebenarnya apa sih? Integrated Development Environment. Jadi dia tuh kayak sebuah software yang memang untuk mengembangkan gitu ya. Yang kenapa dia integrated? Karena dia terhubung dengan perangkat hardware Arduino kayak gitu ya. Dia bisa di-download dan kalau kalian punya laptop selain Windows, dia juga bisa dipakai di Linux ataupun di Mac. Sekarang udah bisa ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk mendownload Arduino-nya, Arduino IDE-nya. Nanti kalau sudah
selesai mendownload selesai download kita akan ikuti petunjuknya ya. Nah seperti ini kira-kira langkah-langkahnya nanti kita download dulu ya, mengikuti urutan ini. Nah setelah komplit nanti disimpan aja di bagian D atau C. Nanti setelah mendownload saya akan jelaskan mengenai bagian-bagian dari Arduino IDE ya. Karena kita udah install, jadi sekarang saya jelasin dulu bagian-bagian dari Arduino IDE itu sendiri. Nah ini ada tombol-tombol seperti ini, sederhana sih sebenarnya tampilannya ya, sederhana dan jujur hati. Nah ini saya udah buka juga punya saya. Kita mulai dari blank new sketch ya. Kalau mau bikin yang baru kita tinggal klik aja new sketch gitu di bagian file ini, kemudian kita klik new sketch kayak gitu aja. Nah tadi yang seperti di slide tadi, bagian yang keterangan-keterangan ini ada yang paling kiri kayak centang ini. Kalau kita udah ngetik programnya, sudah selesai kita mengetik programnya, maka kita kemudian klik satu kali aja centang ini untuk memverifikasi udah bener atau enggak gitu. Kita jalanin dulu programnya kayak gitu. Itu fungsinya verify. Yang dulunya di versi sebelumnya namanya compile ya. Kalau sudah verify atau sudah tercompile, udah benar programnya, kita baru upload. Nah tombol upload ini panah ke kanan ini yang sebelah verify ya. Bisa dipahami? Coba dipraktekin sendiri-sendiri ya di laptopnya masing-masing. Nah yang lainnya juga kita bisa lihat yang namanya serial monitor ini, bagian serial monitor untuk melihat interface untuk komunikasi sama serial. Nah di sini juga kita bisa ditunjukin yang namanya line number. Nanti setelah kita jalanin ya, ini saya mau jelasin dulu bagian-bagiannya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya bahasa pemrogramannya Arduino bahasa C ya. Nah untuk strukturnya sendiri sebenarnya sederhana banget. Hanya ada dua, yaitu void setup sama void loop. Ada yang pernah belajar sebelumnya Arduino IDE, pernah ngoprek Arduino IDE? Bedanya apa sih antara setup sama loop? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Ya, jadi struktur dasar dari pemrograman Arduino itu sendiri cuma dua ini ya. Ada void setup sama void loop. Bedanya apa? Kalau fungsinya void setup itu program yang dituliskan di void setup itu ya di antara huruf awal ini nanti kita akan bikin program di sini. Gitu. Jadi artinya kita bikin perintahnya, statementnya itu di dalam kurung kurawal buka, antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tertutup. Nah, kelihatan di seperti itu. Void setup sama void loop. Kalau setup ini biasanya untuk mendeskripsikan pin mana yang dipakai nanti. Ya, pin mana yang bakal kita pakai kita tulis di sini. Nah, perintah ini juga harus diikut sertakan, walaupun kita nggak isi statement apapun di sini, nggak boleh dihapus bagian void setup kalau dia kosong ya. Jadi tetap harus ada, gitu ya. Dia untuk mendefinisikan mode pin, kemudian menuliskan kalau ada komunikasi serial. Nah, untuk statement atau pemrograman yang kita tuliskan di void setup, kita akan panggil satu kali aja. Nanti bedanya dengan void loop ini statement atau program yang kita tuliskan di void loop nanti akan kita panggil bisa berulang. Nah, kemudian void loop ini yang dituliskan di void loop akan berjalan kalau setupnya sudah dipanggil. Kayak gitu. Apa sih yang ada di dalam void loop? Contohnya seperti ini ya, menghentikan void setup ya, atau void setup itu.
pinmode. Coba juga kalian ketik di situ output. Nah, seperti ini. Jadi kita kasih perintah ini pinmode 1 sebagai output. Artinya apa? Pin 1 sebagai output. Nah, itu fungsinya. Nah, ini hanya akan dipanggil satu kali aja ya. Kemudian apalagi setelah ini void setup ya, void setup. Kalau void setup itu memerintahkan sebuah pin, misalnya dengan digital write. Jadi di sini kita ketik perintahnya untuk membaca logika high pada pin ke-1. Kemudian kita kasih delay 1 detik. Kalau mau nulis delay 1 detik, nggak bisa tulisnya 1. Kita nulisnya 1000. 1000 ini mewakili 1 detik. Ya. Kemudian selanjutnya kita tuliskan lagi, ketik lagi digital write 1 low. Artinya kita setelah kita kasih perintah high pin 1 kemudian delay 1000, kita kasih low di pin 1-nya dengan delay juga 1000. Perintah ini ya begitu jalan akan berulang terus-menerus. Bisa berulang terus-menerus ya. Kemudian oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dicoba dulu. Nah, kalau sudah selesai program ini kita kasih contoh program yang sederhana, sudah kita jalankan, sudah selesai, kita klik verify. Nah, dia akan menunjukkan compiling, kemudian kalau udah benar, dia akan menunjukkan down compiling. Kalau salah, contoh, ya saya kasih contoh yang salah. Kita kasih serial begin. Kita compile lagi. Nah, kalau ada kesalahan, Arduino IDE ini di dalam sini akan menunjukkan salahnya di bagian mana. Di sini juga ditandai nih. Oh, yang ini ternyata salah. Tinggal kita nanti kalau mau revisi, ya udah tinggal merevisi bagian yang ini aja. Dalam hal ini kita hapus ya. Coba kita hapus. Nah, dia kelihatan nih copy error, compilation error, menunjukkan yang mana yang error. Bagian serial begin was not declared in this scope katanya. Gampang banget kan kalau pakai Arduino IDE? Gitu. Dia tertunjukkan yang mana bagian yang error. Gitu. Sesudah ini, setelah centang, habis itu kita upload kalau udah ada hardware Arduino-nya. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Beginilah kira-kira cara memprogram. Kalian bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Kita mau pakai tambahin sensor gitu ya, tambahin motor gitu untuk memberitahu apa. Tapi kurang lebih intinya dalam pemrograman Arduino ini cuma ada 2 setting sih yang harus kita bikin, default setup sama default loop, dan ini harus ada gitu ya. Nah, bagaimana dengan keterangan lain? Jadi kita punya alat bantu juga di sini ya. Pemrograman ini kadang kita banyak salahnya di sepele ya, kecil, kayak misalnya urung kurawal. Penting sekali kita harus membuat programnya itu di dalam urung kurawal. Jadi nggak bisa kita mau void setup nyeting setelah ini gitu. Nggak ada. Jadi yang kebaca oleh sistem ini adalah yang ada di dalam urung kurawal. Gitu. Itu juga dengan yang di void loop. Itu fungsinya kurawal. Kemudian yang kedua adalah semikolon. Semikolon ini adalah titik koma. Semikolon sebagai titik koma. Pertama, jadi kita harus program di dalam kurung kurawal. Yang kedua, setiap baris itu harus diakhiri dengan
titik koma. Setiap baris harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian lagi, kalau dia nggak ada titik koma nggak kebaca, gitu ya. Terus lagi, setiap yang namanya bilangan bulat, kayak gini kan kita pakai nih, delay 1000 ya. 1000 ya 1000 aja tulisnya, tidak perlu ditambahkan titik ataupun koma. Seperti itu. Jadi dia dibiarkan aja udah 1000. Nah, saya tulis di situ ya. Nah, kita juga punya alat bantu yang saya bilang tadi. Sebelum point setup ini ada yang namanya blok komen. Karena tadi ya penunjuk tadi ya. Ini ada blok komen di atas point setup. Kalau kita perhatikan di yang bagian yang masih kosong nih, ini ya. Nah, ini kan kosong nih. Ini kita bisa kasih keterangan judul misalnya. Ya, ada apa Jos? Yang Robin senang aja ya. Semuanya akan berakhir lagi ya. Nah, ini nih, kita bisa kasih judul misalnya latihan Joshua. Ujian Joshua. Ujian hidup Joshua. Nah, habis itu ditutup lagi dengan bintang dan ini. Nah, ini cuma untuk membantu kita aja ya. Tujuannya apa statement dalam blok komen ini? Gak akan dieksekusi di dalam pemrograman, ya. Dia gak akan dieksekusi di dalam pemrograman. Jadi kita bisa nambahin apapun, keterangan judul biasanya gitu. Terus yang kedua line comment. Yang mana line comment mau nggak? Iya, pinter 100 buat Jos karena ujiannya Jos 2. Jadi line comment tuh ini nih, gak dipakai, bisa ya, hapus aja udah gitu ya. Tapi ini sebagai keterangan, misalnya kita bikin program pin mode 1 output gitu ya, titik koma. Kita kasih line comment bahwa maksudnya di sini adalah pin satunya kita jadiin sebagai output. Kayak gitu. Bisa juga kita kasih nama yang lain. Oke, ya. Bisa dipahami? Nah, ada beberapa kesalahan dalam penulisan program yang bikin jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang programnya nggak bisa baca. Contohnya di sini nih, penulisan ini nggak bisa sembarangan. Misalnya pin mode memang harus ditulis seperti ini, ya, P-nya kecil, M-nya besar. Nggak bisa kalau P-nya besar, M-nya kecil kayak gini, ini nggak akan jalan perintahnya ya. Begitu juga dengan digital write. Gimana digital write? Nulisnya D-nya kecil, D-nya besar, D-nya besar. Harus seperti ini, nggak bisa kebalik. Misalnya digital, D-nya yang besar, gitu, D-nya kecil, nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Jadi harus diperhatikan hal-hal sepele. Itu aja mungkin ya. Sampai sini dulu. Kita coba habis ini kita latihan dulu untuk membuat program sederhana dengan menggunakan lampu LED ya, dengan inputannya di pin berapa di situ tulis? Pin 13.